Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita tahu bahwasannya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita patut menaikkan pujian penyembahan kita lebih dalam di hadapan-Nya. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang layak untuk dimuliakan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud syukur sembah di hadapan-Mu. Sebab kami yakinkan dan kami percaya bahwasanya anugerah-Mu tercurah dalam setiap kehidupan kami, menaungi setiap kehidupan kami. Bahkan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur di
Engkau mencintai kami, tidak pernah sama seperti dunia ini, melainkan cintamu yang begitu besar, kasihmu yang begitu lebar dalam setiap kehidupan kami. Kami dicintai dan kami dianugerahi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau yakinkan dan kita mau percaya bahwasannya kita adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Yes.
sepanjang kehidupan kita. Mungkin pemerintahan sudah menyatakan new normal, tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah di rumah. Beribadah di rumah maupun di gereja, mari tetap berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan hati, pikiran, bahkan telinga kita untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Jangan sampai kita terlena akan keadaan dunia ini. Tuhan mau setiap anak-anaknya datang kepada Dia dengan hati yang bersuka. Tuhan mau melihat setiap anak-anaknya datang memberikan hati yang penuh dengan kerinduan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwasanya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Haleluya Bapak yang baik.
doa pujian kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau atas setiap kebenaran firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi waktu untuk kita boleh kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita belajar tentang percaya rencana Tuhan. Sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita selalu diberi keyakinan bahwa rencana Tuhan itu indah, bahwa rencana Tuhan itu luar biasa, ajaib, tidak pernah gagal dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kalau kita mau jujur, setiap proses yang kita jalani terkadang menjadi alasan untuk setiap orang-orang percaya itu menjadi tidak percaya lagi kepada rencana Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang percaya rencana Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14. Kita akan melihat bersama ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat yang ke-16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Dari ayat ini kita mau belajar percaya rencana Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang sedang dialami oleh Lot di masa kehidupannya. Dan kalau kita lihat mulai dari pasalnya yang ke-14 sampai yang ke-16, kita melihat bersama bahwa ketika Abram tahu ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada kejadian, ada peristiwa yang tidak baik terhadap Lot keponakannya, Abram mengambil tindakan untuk menolong keponakannya. Nah, kita akan melihat sekali lagi ini sedang berbicara tentang Abram dan Lot. Siapa Lot? Lot adalah keponakan Abram yang ikut merantau bersama-sama Abram ketika Allah memanggil Abram dan mengutusnya pergi dari tanah kelahirannya. Lot ada bersama-sama dengan mereka sehingga pada akhirnya di perjalanan kehidupan Lot menjadi orang yang kaya. Lot menjadi orang yang terpandang. Lot menjadi orang yang memiliki segala sesuatu, ya. Nah, apa yang kita mau pelajari dari kebenaran ini? Kita akan belajar bagaimana seharusnya lah kita meneladani Bapak Abram ini untuk juga menolong kehidupan kita dapat melakukan hal yang sama, ya. Ya, kebenaran yang pertama yang kita mau pelajari dari apa yang kita lihat di kitab Kejadian pasalnya 14 ayatnya yang ke-14 sampai 16 ini. Yang pertama kita akan belajar bahwa Abram tidak pernah memikirkan pengkhianatan terhadap dirinya. Abram tidak pernah memikirkan pengkhianatan terhadap dirinya. Kalau kita melihat di pasalnya yang ke-13, maka kita akan menemukan fakta bahwa ketika Lot menjadi orang yang kaya raya,
Abram juga menjadi orang yang begitu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka kita melihat bahwa tempat di mana mereka tinggal bersama-sama menjadi tidak baik atau tidak cukup, karena masing-masing Abram dan Lot kekayaannya menjadi semakin bertambah. Dan hal itulah yang menimbulkan perkelahian antara para gembala, yaitu para gembalanya Abram dan para gembala Lot. Itu di pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-7. Jadi peristiwa itu yang akhirnya membuat Abram berinisiatif untuk mencari solusi yang terbaik bagi dirinya dan bagi keponakannya Lot. Kita akan lihat di pasal 13 ayat yang ke-7 mulai. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya. Nah, ketika terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan Lot, Abram mengambil inisiatif mencari solusi yang terbaik agar di antara mereka tetap terjalin hubungan baik. Karena Abram sendiri berkata bahwa mereka adalah kerabat. Bahkan Abram memberikan pilihan yang pertama kepada keponakannya. Dia mengatakan, lihat sekelilingmu dan pilih. Kalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri, kata Abram. Dan kalau engkau ke kiri, aku yang akan ke kanan. Abram memberikan pilihan kepada keponakannya untuk memilih tempat yang terbaik menurutnya. Sementara Abram akan mengambil pilihan yang tidak dipilih oleh keponakannya Lot. Hal ini tidak dipikirkan oleh Abram sebagai satu pengkhianatan dari keponakannya ketika Lot memilih tempat yang baik, tempat yang subur, tempat yang secara kacamata duniawi menjamin kelangsungan hidupnya, kelangsungan hidup keturunannya, kelangsungan hidup ternaknya, atau bahkan pelayan-pelayannya yang mengikuti dia. Sekali lagi, Abram tidak pernah memikirkan pengkhianatan terhadap dirinya dengan kejadian, dengan pilihan yang dilakukan oleh Lot. Abram menerima semuanya itu sebagai sesuatu yang baik baginya. Ini menjadi satu teladan bagi kita. Bahwasanya terkadang, sekali lagi saya mau katakan, kita menjadi ragu terhadap rencana Tuhan ketika dalam proses perjalanan kita ada banyak hal yang terjadi, dan hal-hal itu yang sungguh tidak mengenakan kita. Abram memberikan teladan yang baik, bahwa walaupun di dalam perjalanannya untuk dia mengikuti rencana Tuhan, dia harus mendapatkan pilihan tempat yang tidak baik. Karena tempat yang baik sudah dipilih oleh keponakannya. Dia tidak menganggapnya itu sebagai satu pengkhianatan. Bahkan dia tetap meyakini bahwa Allah yang memanggilnya, Allah yang mengutusnya pergi dari tempat kelahirannya, bahwa Allah yang sudah menuntun dan memberkatinya adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tetap mempercayai bahwa sekalipun tempat itu tandus atau tidak subur, itu akan menjadi tempat di mana Allah akan memberkati kehidupannya. Keyakinan ini yang kita harus
koreksi kembali di dalam diri kita. Masihkah dalam perjalanan hidup kita hari ini mempercayai rencana Tuhan yang baik dan indah atas kehidupan kita? Ataukah kita sekarang sudah mulai ragu karena ada banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati? Ataukah hari-hari ini kita sudah mulai luntur dengan keyakinan bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita, sementara di depan mata kita melihat lika-liku perjalanan hidup yang sungguh tidak mengenakan kehidupan kita? Mari saya dan kita semua mengoreksi kehidupan kita. Jika saja seandainya kita mendapati diri kita sudah mulai pudar dengan kepercayaan kita kepada rencana Tuhan, mari berbalik kepada Tuhan. Berdiam diri membangkitkan iman kita. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak akan terjadi jika Tuhan tidak mengizinkannya. Dan mari yakinkan diri kita, jika Tuhan mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi, percayalah Allah turut bekerja di dalamnya. Bahkan yang terburuk sekalipun yang terjadi atas kita, Allah sanggup bekerja di dalamnya untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita memikirkan hal-hal yang buruk terjadi dalam diri kita, yang mungkin datangnya dari keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya, sebagai satu pengkhianatan mereka kepada kita. Tapi mari yakinkan diri kita, ini adalah proses hidup yang Tuhan izinkan untuk membuat kita sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh mampu melihat, mampu merasakan bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Di dalam proses, biarkan ada banyak hal yang terjadi, menyenangkan atau tidak menyenangkan kita, baik atau tidak baik menurut kita. Kita belajar mempercayai itu yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin ada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara dan saya yang sedang merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, atau apapun. Tapi jangan biarkan hati dan pikiran kita memikirkan pengkhianatan yang orang lain sedang kerjakan di dalam diri kita. Kita yang akan mengubah situasi itu kepada pikiran, kepada keyakinan bahwa proses inilah yang Tuhan izinkan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Ini yang pertama yang kita pelajari dari apa yang kita lihat, yang kita pelajari dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua, kita belajar bahwa Abram tidak memiliki keinginan untuk membalas perlakuan Lot. Kalau saja di poin pertama tadi kita melihat Abram memikirkan kejadian itu, memikirkan pilihan Lot itu sebagai satu pengkhianatan, maka layak bagi Abram untuk mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan untuk membalas perlakuan Lot. Karena mungkin Lot adalah keponakan yang tidak tahu diri, memilih tempat yang terbaik baginya. Tetapi karena di poin pertama tadi kita melihat bahwasanya bahkan Abram tidak memikirkan itu sebagai satu pengkhianatan, maka bagian yang kedua kita melihat Abram tidak memiliki keinginan untuk membalas perlakuan Lot. Karena dia tidak memikirkan sesuatu yang negatif, maka ketika dia mendengar berita bahwa Lot sedang menghadapi kemalangan besar, bagaimana musuh negeri itu datang merampas semua harta kekayaan yang ada di negeri itu, bahkan menawan orang-orang di situ, termasuk Lot dan istrinya atau keluarganya. Abram menjadi gelisah. Dia tahu kemalangan yang sedang dialami oleh Lot layak untuk dibela, layak untuk ditolong oleh Abram sebagai paman
yang baik hati, sebagai paman yang menjadi mentor kehidupannya, sebagai paman yang sudah memberikan teladan hidup baginya. Sehingga jelas di ayat yang ke-14, saya mengulanginya, di kitab Kejadian pasalnya yang ke-14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kemudian di ayat yang ke-16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Satu tindakan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abram sebagai seorang paman yang sungguh layak untuk menjadi teladan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena dia tidak pernah memikirkan hal yang negatif. Ketika Lot memilih tempat yang subur, dia tidak memikirkannya sebagai pengkhianatan. Maka ketika Lot sedang mengalami bencana ini atau kemalangan ini, Abram turun tangan. Abram menjadikan musuh orang lain menjadi musuhnya. Kenapa? Karena dia sedang berdiri membela keponakannya Lot. Yang seharusnya dia bisa tidur tenang, bisa tidur nyenyak di rumah, dia harus keluar mengatur strategi melalui tempat demi tempat untuk mengejar dan mendapatkan keponakannya kembali. Sekali lagi, satu teladan hidup yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abram, yang menjadi perenungan bagi kita. Mungkin kita hari-hari ini merasa menjadi korban dari perilaku orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga itu mengganggu kehidupan kita. Atau bahkan mungkin dulu kita mengalaminya, tetapi karena kita masih belum bisa menerima keadaan itu sebagai sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Ketika hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi, kesusahan terjadi di mana-mana. Mungkin ini kesempatan yang kita pilih untuk berkata, rasain lo. Atau bahkan mungkin kita berkata, kamu tahu kan, Tuhan itu tidak tidur. Bahkan kita menjadikan alasan Tuhan tidak tidur untuk membenarkan diri. Abram sedang memberikan contoh dan bahkan teguran kepada kita, agar kita tidak memilih mengambil kesempatan itu sekalipun ada untuk kita membalas perlakuan orang lain. Karena kita sebagai orang percaya, janji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu bukanlah hak kita, tetapi itu haknya Tuhan. Kita hanya cukup melihat, menjalani kehidupan dan membiarkan Tuhan bekerja membela kehidupan kita. Jadi sekalipun ada kesempatan untuk kita membalas perilaku orang lain kepada kita, jangan pernah pilih itu sebagai pilihan yang tepat. Tapi mari kita memilih untuk kita bisa bertindak, untuk kita bisa menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang tetap meyakini Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan yang tidak baik menurut kita, untuk mendatangkan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kebenaran ini biarlah menolong saya dan kita sekalian menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak memikirkan sikap, tingkah laku atau perbuatan orang lain sebagai pengkhianatan kepada kita, supaya kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Dan sekalipun kita memiliki kesempatan untuk membalaskan perlakuan orang itu, jangan memilih untuk kita membalas perlakuan itu, tetapi turunlah tangan, bertindak, menunjukkan kasih Tuhan. Kita memberi apa yang layak untuk mereka
tidak ada orang memberi akan berkekurangan. Ketika kita dengan tulus memberi, tangan Tuhan lebih lagi akan mencurahkan berkat kepada kita. Jadi jangan biarkan hal itu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan diperhadapkan kepada perjamuan kudus. Peristiwa yang luar biasa. Bagaimana kita harus tetap mengingat dan rayakan bahwasanya Yesus telah mati di kayu salib hanya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia telah memberikan hidupnya sebagai wujud kasih-Nya. Untuk itu mari kita memberikan kasih kita secara nyata kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan kepada orang-orang yang bahkan mungkin telah mereka-rekakan yang buruk dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepada rencana Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kami mendapati ada orang-orang yang mungkin berniat jahat kepada kami, ada orang-orang yang berniat mencelakakan kami, ada orang-orang yang menginginkan kegagalan kami, atau bahkan ada orang-orang yang hendak menyingkirkan kami atau menutup jalan kami atau apapun. Kami mau melihatnya sebagai satu proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kami menjadi satu pribadi yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak Abraham yang telah memberikan teladan kepada kami. Bagaimana dia tidak memikirkan di kehidupannya suatu pengkhianatan atas dirinya. Bahkan dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan membalas perlakuan orang lain. Hanya kuasa-Mu yang akan memampukan setiap kami melakukan hal yang serupa. Sebagai dalam nama Yesus kami mengembalikan segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang tercabik-cabik untuk menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk menjadi korban pendamaian kita dengan Allah. Mari kita melakukan perjamuan ini dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, supaya kuasa Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Apapun beban, apapun pergumulan yang kita bawa hari ini kepada Tuhan, kita percayai Dia akan bekerja atas kita. Sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan mengangkat cawan kita di sebelah kanan kita. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
pengorbanan-Mu di kayu salib, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan bahkan memanggil-Mu ya Aba, iya Bapa. Biarlah kuasa-Mu Engkau curahkan atas kehidupan kami, untuk kami mampu melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami bukan hanya mengingat kematian-Mu, kami bukan hanya mengingat pengorbanan-Mu, tetapi kami melakukan tugas tanggung jawab kami, memberitakan keselamatan itu kemanapun kami melangkah dan pergi. Menggunakan kehidupan kami untuk benar-benar menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami melakukannya dengan keyakinan yang penuh bahwasanya kami yang sedang memiliki masalah dimampukan oleh Tuhan menghadapi bahkan menyelesaikan masalah itu. Kami yang sakit akan beroleh kuasa kesembuhan dari bilur-bilur Yesus. Kami yang sedang mengalami jalan buntu akan beroleh jalan keluar karena Engkau yang membuka jalan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Dan hanya dengan kuasa-Mu kami juga mampu memberikan kasih itu kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mengembalikan segala pujian hormat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu bukti kasih dan kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kami keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Doa dan harapan kami kiranya ibadah ini akan sungguh memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama dikuatkan, kita akan sama-sama maju terus bersama dengan Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan atau akan mengirimkan persembahannya bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan atau melihat nomor rekening yang ada, maka bisa dimasukkan ke dalam rekening yang ada. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih melalui persembahan, persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pekerjaan Tuhan akan semakin disebarluaskan dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang menjadi pengumuman pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita di hadapan-Nya.
ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya Engkau bukan saja hadir di tengah-tengah kami, tetapi Engkau juga memberkati kami. Engkau berkenan atas ibadah kami, memberkati untuk semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, memberkati semua sidang jemaat-Mu yang dengan sepenuh hati boleh beribadah kepada Tuhan. Sekembalinya kami dari tempat ini kepada segala aktivitas kami, Tuhan, Engkau yang akan menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami, sehingga kehadiran kami akan sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga,